Cuma juga kita bisa lihat orang yang punya IQ yang lebih tinggi tapi tidak bisa menamatkan pendidikan itu kenapa? Karena itu dia tidak didukung dengan kemauan yang kuat. Jadi salah satu di samping IQ yang tinggi, yang paling utama kalau menurut saya itu kemauan yang kuat. Tapi ini dia, kalau seorang sudah menyelesaikan S2, kita yakin bahwa IQ-nya pasti sudah di atas rata. Iya, di atas rata-rata, insya Allah. S2 aja sudah bisa menyelesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, di video kali ini saya bersama dengan Dr. Dori Yuvenda, SPD MT. Ya. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Pak Ustaz. Ya, beliau dokter yang baru lahir dari Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Jadi beliau ini dokter yang sedang hangat-hangatnya. Ya. Alhamdulillah beliau bisa menamatkan program doktor 3 tahun ya. 3 tahun dengan predikat cum laude. Masya Allah. Nanti kita bincang-bincang ringan dengan Pak Dokter. Yang perlu saya sampaikan di sini sebelum Bapak Dokter kita tanya-tanya tips ya, atau bagaimana kiat-kiat untuk mendapatkan doktor, kemudian motivasi beliau untuk mendapatkan doktor, kemudian apa tujuannya ya. Jadi saya ingin menyampaikan juga kepada teman-teman untuk menjadi dokter itu tidak butuh kekayaan, ya. Tidak butuh kepintaran. Ya, kadang orang beranggapan untuk menjadi dokter itu dia harus kaya dulu, memiliki segalanya, harta berlebih. Kemudian ada juga orang beranggapan untuk menjadi dokter itu harus IQ-nya seperti Bapak B.J. Habibie, baru bisa jadi dokter. Ya. Kalau saya menangkap di sini, untuk menjadi dokter bukan butuh kekayaan. Tidak hanya itu ya, tidak hanya butuh kekayaan atau kecerdasan, kepintaran IQ yang tinggi, akan tetapi kemauan. Tetapi bagaimana buktinya atau keterangan lebih lanjut kita minta kepada Bapak Dr. Dori Yuvenda untuk menyampaikan tips ya, atau kiat-kiat untuk menjadi dokter dalam waktu yang cepat. Siap, Dokter? Insyaallah. Oke, kita minta kepada Pak Dokter untuk menyampaikan biodata, kemudian setelah itu bagaimana kiat mendapatkan, kemudian apa motivasi untuk mendapatkan gelar doktor, dan apa yang akan diperbuat setelah mendapatkan gelar doktor. Kita bincang-bincang ringan, santai sambil makan nasi goreng. Baik, Pak Dokter. Pertama, kita sebelum Pak Dokter menyampaikan apa motivasi menjadi dokter atau kiat-kiat untuk bisa meraih gelar dokter dengan predikat cum laude ya. Jadi pertama perkenalkan diri Pak Dokter dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Buya Dedi Afdal. Alhamdulillah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit berbagi kepada kita semua bagaimana menyelesaikan studi di kampus yang cukup ternama. Kalau di Indonesia itu termasuk di 5 besar di Indonesia, Institut Teknologi 10 November. 5 besar ya? Iya, 5 besar. Di Indonesia masuk kampus 5 besar. Alhamdulillah. Untuk nama, sesuai yang sudah disampaikan oleh Buya tadi, Dori Yuvenda. Dulu saya menyelesaikan studi sekolah dasar di SD 27 Sialahan, di mana kita tahu bahwa Jorong Sialahan itu adalah termasuk salah satu desa IDT. Tertinggal ya? Iya, tertinggal. Kalau pada zaman kepemimpinan Bapak Soeharto, termasuk Jorong yang salah satu Jorong IDT. Kemudian setelah menyamatkan di SD, melanjutkan ke SMP 1 Pariangan yang berada di Sawah Tangah. Kemudian alumni yang ada. Halo. Bye, have a great time. Dari Sawah Tangah SMP ya? Ya. SMP 1. Iya. Kemudian melanjutkan sekolah di
di SMK 1 Batipuh dengan jurusan Teknik Otomotif. Iya, iya. Setelah menamatkan di SMK 1 Batipuh, kemudian melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Negeri Padang, S1-nya, kemudian dilanjutkan dengan S2. Alhamdulillah waktu itu diberi kesempatan mengikuti beasiswa calon dosen, waktu itu namanya dengan beasiswa unggulan pada kepemimpinan Bapak Presiden SBY. SBY ya? Waktu itu ada beasiswa calon dosen, jadi ketika kita menamatkan di S1 kita bisa mengikuti studi melanjut S2, itu mengikuti beasiswa Budi atau beasiswa BU namanya, dulu namanya BU. Kemudian selanjutnya setelah menamatkan S2 kita diminta untuk mengabdi di kampus. Iya. Jadi sekarang dosen. Iya, alhamdulillah. Setelah kita mengabdi di kampus, kemudian melanjutkan lagi ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu program doktor di Institut Teknologi 10 November. Alhamdulillah pada tahun ini sudah menyelesaikan studi di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Kemudian iya, alhamdulillah juga dengan predikat cum laude. Alhamdulillah. Iya. Jadi gelar lengkapnya sekarang apa, Pak Dokter? Kalau sekarang itu Doktor Dorivenda SPD MT. SPDMT. Iya. Gelar Minangnya karena kita Kalau sudah di tahu Minang itu dikasih gelar itu Sultan Rangkayo Malano. Sultan Kayu Malano. Iya, karena kita punya Datuk Rangkayo Datuk Malano. Sultan Malano. Iya, jadi belakangnya Malano. Apalagi Datuk Rangkai Malano. Iya. Terus apa lagi? Sultan Katik Malano. Ada juga gelarnya Katik Malano, Pakia Malano. Malano, Sultan Iya. Malano. Macam-macam. Iya, iya. Itu suku Iya, suku Dalimo. Dalimo. Iya, kemudian Dalimo itu di Minang juga dibagi dua. Ada Dalimo pendek, ada Dalimo panjang. Iya, iya. Nah, Sekarang kita masuk ke inti pembahasan kita, Pak Dokter. iya, siap. Pertama, apa motivasi Pak Dokter Dori untuk mengambil program doktor, studi doktor ini? Apa motivasinya yang pertama itu, Pak? Karena kan sudah jadi dosen waktu S2 ya. Iya. Kenapa harus ngambil lagi program doktor? Motivasinya apa? Ya, kalau di sini kita kalau memang sudah terjun di bidang dosen, gelar tertinggi akademik itu adalah seorang profesor. Profesor. Ya, untuk mencapai profesor itu kita harus melewati pendidikan S3. Jadi seorang dosen Iya, harus dokter ya? iya harus doktor. Karena nanti karir tertinggi seorang dosen itu profesor. Jadi untuk mengikuti profesor ini kita harus melewati jenjang S3 dulu, doktor. Jadi itu salah satu motivasi terbesar saya untuk mengambil doktor. Karena ingin jadi profesor. Kita iya. doakan mudah-mudahan Amin, amin. dalam waktu cepat ya. Iya. Karena Amin. dokternya muda, profesornya mudah-mudahan muda juga. Alhamdulillah, amin, amin ya Allah. Mudah-mudahan dia juga secepatnya mengikuti program doktor dan bisa meraih dokter gelar. di depannya. Iya, amin. Amin. Nah, sekarang pertanyaan kedua, Pak Dokter. Iya. Bagaimana perjuangan menjadi seorang dokter? Karena ada orang yang beranggapan untuk mendapatkan doktor ini sangat susah sekali. Bahkan ada yang menyampaikan harus pakai biaya yang tinggi. Iya, yang mahal. Bahkan harus mempunyai IQ yang tinggi juga, cerdas. Iya, iya. Jadi bagaimana pandangan Pak Dokter ini? Kalau saya tadi kan saya sampaikan tidak butuh itu saja gitu. Iya. Tidak butuh hanya uang, kemudian apa? IQ yang IQ tinggi ya. tinggi, tetapi kesungguhan dan keikhlasan. Kalau saya Iya. seperti itu. Jadi Pak Dokter gimana? Iya. Saya juga sependapat dengan Buya Dedi Afdal. Memang untuk mendapatkan gelar doktor itu tidak perlu biaya yang besar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang ini pemerintah sudah banyak menyediakan beasiswa. Iya. Iya. Contohnya saya mengikuti beasiswa BPDN itu
mengikuti seleksi terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah lulus di beasiswa, kita nanti akan dibiayai semuanya, mulai dari biaya hidup, kemudian juga ada biaya pendidikan, studi, kemudian juga biaya penelitian. Semuanya sudah ditanggung. Jadi jangan cemas kalau seandainya kita tidak punya uang, tidak bisa mendapatkan gelar doktor. Itu suatu argumen yang belum tepat kalau menurut saya seperti itu. Oh iya. Bu ya. Berarti kita harus ikut seleksi dulu. Iya, ikut seleksi dulu. Pemerintah menyiapkan beasiswa. Iya, semua kalau kita ada kemauan, kita bisa mengikuti beasiswa-beasiswa yang disediakan oleh pemerintah kita saat ini. Seperti ada LPDP juga bisa. Bagi yang belum dosen itu bisa mengikuti LPDP. LPDP ini khusus untuk yang belum dosen. Tapi dengan ada syaratnya Bu ya. Iya. Syaratnya itu yang pertama bahasa Inggrisnya, kemudian mendapat LOE dari kampus tempat dia melanjutkan studinya. Kalau yang sudah menjadi dosen, apa saja beasiswa yang bisa untuk meraih gelar doktor ini? Beasiswa apa saja namanya, Bro? Iya. Untuk bagi yang sudah dosen, ada budi apa kan? Iya, itu bisa mengikuti beasiswa yang disediakan pemerintah itu di Kemendikbud-Dikti. Contohnya itu ada beasiswa BPDN, kemudian juga ada LPDP juga menyediakan beasiswa Budi DN. Itu yang untuk yang dalam negeri. Kalau untuk yang luar negeri, pemerintah juga menyediakan Bu ya. Iya, beasiswanya. Itu seperti Budi LN. Ya, juga ada BPLN. Jadi kita jangan cemas kalau seperti Buya kalau mau ke luar negeri untuk melanjutkan studinya bisa mengikuti beasiswa tersebut. Di Kemenak juga ada beasiswanya. Iya. Mora Scholarship. Jadi kalau kita ada kemauan untuk lanjut, insya Allah pemerintah juga menyediakan beasiswanya. Jadi yang beranggapan bahwasanya butuh biaya besar tadi itu terbantahkan. Iya, itu bisa boleh dikatakan tidak tepat lah argumennya. Iya. Kemudian IQ. Iya, jelas yang pertama itu IQ itu memang penting ya. Karena kadang kalau IQ-nya terlalu tapi sebenarnya gini Bu ya, kita tidak bisa mengatakan IQ orang paling rendah karena Allah sudah menciptakan semuanya itu orang itu mempunyai IQ yang lebih tinggi. Cuma tergantung bagaimana kita eksploitasinya kan. Iya. Cuma juga kita bisa lihat orang yang punya IQ yang lebih tinggi tapi tidak bisa menamatkan pendidikan itu kenapa? Karena itu dia tidak didukung dengan kemauan yang kuat. Jadi salah satu di samping IQ yang tinggi, yang paling utama kalau menurut saya itu kemauan yang kuat. Iya. Jadi butuh kemauan yang. Kemudian kerja keras. Jadi saling mendukung ya. Iya, saling mendukung. Kalau kita punya biaya, kalau tidak ada kemauan juga tidak ini. Tidak bisa, ya? Iya. Kalau kita punya IQ yang tinggi, tidak ada kemauan juga tidak bisa. Jadi saling sinkron lah. Saling mendukung. Iya, mendukung. Jadi ini motivasi untuk yang masih magister ya. Iya. Mudah-mudahan cepat lanjut. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi kemudian sekarang Pak Dokter, pertanyaan terakhir nih. Iya. Karena kan panjang-panjang nanti. Kita nih nasinya. Iya. Kita mau makan lagi Pak Dokter. Siap. Jadi keinginan Pak Dokter setelah mendapatkan gelar doktor ini, apa rencana ke depan setelah mendapatkan gelar doktor? Iya. Rencana ke depannya bagaimana? Iya. Untuk mengimplementasikan ilmunya, untuk menerapkan ilmu yang sudah didapat. Iya. Karena gini Bu ya, kita kan sudah terjun di dunia pendidikan di kampus ya. Jadi rencana ke depan kita ya, yang pertama itu karir kita sebagai dosen. Karir dosen paling tinggi tadi ya profesor. Jadi kita harus kejar profesor. Bagaimana caranya ya melakukan penelitian, melakukan pengajaran, kemudian pengabdian masyarakat itu betul-betul kita lakukan dengan serius. Mudah-mudahan dengan keseriusan kita bisa mencapai keinginan gelar profesor. Iya, gelar profesor tersebut. Ada juga rencana bikin karya-karya, buku-buku. Iya. Insya Allah. Kedepannya kita juga, karena saya doktornya di bidang teknik mesin ya salahnya. Jadi nanti kita ada menulis tentang karya-karya tentang teknik mesin itu sendiri, khususnya di bidang otomotif.
karena kita lebih fokus di otomotifnya Bu ya. Jadi juga menghasilkan nanti produk-produk otomotif juga seperti itu. Luar biasa Pak Dokter. Barakallahu fiik. Iya. Oke, teman-teman pemirsa sahabat hidup berbagi dimanapun berada, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dori Yuvenda, SPD MT, yang telah berbagi pengalaman bagaimana perjuangan beliau mendapatkan gelar doktor dalam waktu yang cepat, ya. Juga termasuk ini dokter muda ya. Alhamdulillah ya. Jadi untuk menjadi dokter tadi saling ketergantungannya. Ada kita juga butuh harta, kemudian IQ. Yang paling penting itu adalah kemauan dan keikhlasan. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bagi teman-teman yang magister atau bagi mahasiswa Bapak yang menonton ini, mudah-mudahan termotivasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter kita tadi. Ya. Terima kasih. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.